Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 di sini ingin mempresentasikan dari mata kuliah Bahasa Indonesia tentang kalimat-kalimat efektif dalam penulisan. Nah, sebelum masuk ke materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Casaya Lareku Wolokta dengan NIM 44251049. Lalu selanjutnya ada Lauren. Perkenalkan, nama saya Laurelia Sialigian dengan NIM 445023, selanjutnya dengan Nela. Perkenalkan nama saya Naila Salsabila dengan NIM 44251381. Baik, selanjutnya akan dibacakan materinya oleh Lauren. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif merupakan kalimat yang mampu dipahami pembaca sesuai dengan maksud penulisnya. Sebaliknya, kalimat yang sulit dipahami atau salah terpahami oleh pembacanya termaksud kalimat yang tidak efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang digunakan untuk mewakili gagasan pembicara atau gagasan penulisan dan dapat diterima oleh pembaca, di mana penulisan kalimat ini memiliki makna yang khusus dari penulisnya dan juga harus disampaikan. Kalimat efektif harus jelas, padat, dan singkat, maksud dan tujuannya. Sementara untuk kalimat tidak efektif adalah contoh kalimat yang tidak memiliki sifat-sifat tertentu yang terdapat pada kalimatnya. Lanjut. Di sini ada jenis-jenis kalimat efektif. Di sini ada tiga. Yang pertama adalah kalimat argumentasi. Kalimat ini digunakan untuk menyampaikan pendapat agar logis dan diterima pembaca. Dan yang kedua ada kalimat penyampaian ide atau gagasan. Kalimat ini menjelaskan ide secara jelas dan mudah dipahami. Dan yang ketiga ada kalimat formal. Kalimat ini mengikuti tata bahasa baku dan sesuai EYD. Selanjutnya, kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung S dan P, menggunakan kata yang tepat, logis, dan hemat, tersusun padu, jelas, dan tidak menimbulkan tafsir ganda. Dapat menarik perhatian pembaca dengan variasi yang sesuai. Penyebab kalimat tidak efektif yaitu ada struktur kalimat tidak tepat yaitu S dan P tidak jelas. Yang kedua ada tidak paralel atau bertele-tele. Kata-kata yang tidak berdasar. Yang ketiga ada tidak terpadu atau informasi terpecah. Tidak logis, kontaminasi atau dua kalimat tercampur. Pleonasme atau kata-kata yang berlebihan. Tidak memiliki subjek, penggunaan kata depan berlebihan, salah nalar, kesalahan pembentukan kata, pengaruh bahasa asing. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nela. Oke, kevariansian dalam kalimat efektif adalah upaya penulis menggunakan berbagai pola kalimat dan jenis kalimat untuk menghindari kejenuhan atau kemalasan membaca terhadap teks karangan ilmiah. Pada dasarnya, kevariansian adalah upaya penganeka-ragaman pola, bentuk, dan jenis kalimat agar pembaca tetap termotivasi membaca dan memahami teks sebuah karangan ilmiah. Bentuk variasinya: satu, kalimat tidak sesuai dengan subjek; dua, campuran kalimat panjang dan pendek; tiga, variasi kalimat berita, tanya, perintah, seruan; empat, variasi aktif, pasif, tunggal menjemuk, langsung, tak langsung; lima, gunakan gambar grafis, bagan untuk variasi visual. Contoh kalimat efektif dan tidak efektif. Contoh kalimat efektif dan tidak efektif dengan memakai variasi seperti kereta listrik di Jabodetabek dirasakan sejumlah kalangan sebagai solusi transportasi di tengah kemacetan. Koran Kompas, Senin, tanggal 16 Mei 2013, Metropolitan KRL perlu didukung. Dua, pertentangan antara meneruskan kebijakan penghematan anggaran dan melakukan kebijakan lain terus mengumpulkan di Eropa. Koran Kompas, Senin, tanggal 6 Mei 2013, Internasional Pertentangan Meruncing.
Kecermatan dalam kalimat efektif. Prinsip kecermatan ini digunakan dalam proses pemilihan dan penggunaan kata. Karena suatu kalimat dikatakan efektif jika dalam kalimat tersebut sudah memenuhi prinsip kecermatan dalam memilih dan menggunakan kata-kata, sehingga kata-kata dalam kalimat tersebut tidak menimbulkan arti ganda atau ambigu. Contohnya, guru baru pergi ke ruang guru. Itu salah. Guru yang baru pergi ke ruang guru itu benar. Mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah itu salah. Mahasiswa perguruan tinggi terkenal itu menerima hadiah itu benar. Beberapa kesalahan yang terjadi dalam kalimat. Satu, kalimat kontaminasi. Dua, ketidakjelasan unsur S dan P dalam kalimat. Tiga, gejala pleonasme dalam kalimat. Dan empat, penggunaan kata salah dalam kalimat. Kesalahan umum dalam kalimat contohnya. Satu, kalimat kontaminasi, racu atau kacau. Melalui kursus diharapkan bermanfaat itu salah. Kursus diharapkan bermanfaat itu benar. Dua, ketidakjelasan subjek atau predikat. Ayah ke kantor jam 7 pagi itu salah. Ayah pergi ke kantor jam 7 pagi itu benar. Pleonasme kata berlebihan. Para tamu-tamu mulai datang itu salah. Para tamu-tamu mulai datang itu benar. 5. 4. Penggunaan kata salah dalam kalimat. Andai kata engkau menjadi burung, biarlah aku menjadi dahan tempatmu bertengger. Itu benar. Kalau engkau menjadi burung, biarlah aku menjadi dahan tempatmu bertengger. Itu salah. Oke, selanjutnya dibacakan oleh Casae. Baik, penalaran dalam kalimat efektif. Di sini penalaran itu adalah proses berpikir logis. Kalimat harus masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan. Jenis hubungan logistik. Ada koordinatif, contohnya setara, dan tetapi atau. Korelatif itu saling kait seperti baik maupun tidak hanya tetapi juga. Dan ada subordinatif, itu induk dan anak kalimat. Contohnya kayak karena, meskipun, agar, ketika. Ada contoh penalaran logis. Di sini ada untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan acara ini. Itu salah karena dirasa kurang tepat untuk penggunaan katanya. Di sini ada yang benar yaitu untuk menghemat waktu, mari kita lanjutkan acara ini. Itu benar. Dan ada juga meskipun dia datang terlambat, namun dia dapat menyelesaikan masalah itu salah. Harusnya tuh meskipun terlambat, dia dapat menyelesaikan masalah itu. Itu baru benar. Selanjutnya, ada contoh kalimat-kalimat efektif. Yang pertama ada Aris membelikan pulsa kakaknya. Yang kedua setiap kali bertemu mereka saling memandang. Yang ketiga ia sedang menginventarisir perabot-perabot kantor. Yang keempat para wanita perlu hati-hati melewati lorong. Yang kelima ada baik mahasiswa lama atau mahasiswa baru dikenakan peraturan yang sama. Eh, Selanjutnya, baik, sekian presentasi dari kami. Semoga materi yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Dan mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata yang mungkin terucap karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.